komunikasi dan diplomasi, serta politik dan keamanan yang saling berkaitan satu sama lain. Pendekatan kesejahteraan dilakukan untuk memastikan kebijakan percepatan pembangunan yang berbasis 7 wilayah adat dapat berjalan dan dilanjutkan dalam jangka menengah dan panjang, serta memiliki kegiatan prioritas sebagai window untuk melihat pembangunan yang bersifat terpadu. Pendekatan politik dan keamanan dilakukan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi khusus dengan menjajaki dan melaksanakan pembentukan provinsi baru sebagaimana amanat undang-undang, serta menetapkan kebijakan keamanan yang menghormati kearifan lokal dan HAM dalam semangat NKRI. Pendekatan dialog dan kultural dilakukan untuk memetakan kelompok-kelompok sosial strategis di wilayah Papua dengan cara melaksanakan dialog kultural sama kelompok-kelompok sosial strategis tersebut, serta melaksanakan kegiatan berdimensi sosial budaya yang menyentuh kebutuhan segmen kehidupan sosial masyarakat Papua. Pendekatan komunikasi dan diplomasi dilakukan untuk memperkuat narasi yang menggambarkan berbagai terobosan pembangunan Papua serta capaian keberhasilannya, membangun kolaborasi dengan berbagai institusi, tokoh masyarakat dan kaum muda sebagai influencer, serta memperkuat diplomasi publik ke komunitas internasional. Ke depan, pemerintah akan berfokus pada program-program perubahan di tanah Papua dengan melanjutkan inisiatif yang baik yang telah dilaksanakan sebagai amanat Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan wilayah Papua tentunya dilakukan dengan melihat karakteristik wilayah adat. Kita tahu persis ada 7 wilayah adat di Papua dan Papua Barat yang memiliki karakter masing-masing dengan strategi pengembangan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah adat sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024, yaitu wilayah adat Domberai menekankan pada agroindustri perikanan, industri petrokimia dan distribusi logistik, Teluk Bintuni dan KEK Sorong dan agroindustri peternakan sapi. Wilayah adat Bomberai menekankan pada hilirisasi, industri pala, peternakan dan pariwisata, budaya dan bahari, Teluk Triton. Wilayah adat Mipago lebih menekankan pada hilirisasi industri pertambangan, sagu, perkebunan kelapa sawit, kopi, dan pariwisata Danau Paniai. Wilayah adat Animha lebih ditekankan pada hilirisasi industri tebu, sagu, perikanan, dan industri pangan lainnya serta peternakan. Sementara untuk wilayah adat Saireri menekankan hilirisasi industri perikanan, industri pengalengan ikan, dan industri pariwisata budaya dan bahari Kepulauan Padeido dan Kepulauan Ambai. Wilayah adat Tabi menekankan hilirisasi industri sagu, kelapa, kakao, dan pengembangan pariwisata Danau Sentani dan wisata bahari. Sementara untuk wilayah adat Lapango menekankan strategi agroindustri perkebunan kopi dan hortikultura. Berdasarkan kondisi peluang dan tantangan yang telah diuraikan serta memperhatikan pendekatan pembangunan wilayah Papua dan karakteristik wilayah adat, pemerintah saat ini sedang menyusun rencana induk percepatan pembangunan Papua tahun 2022-2041 sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Dokumen ini disusun dengan merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2030, Visi Indonesia 2045, RPJP 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Dokumen rencana induk percepatan pembangunan Papua tersebut akan menggambarkan peta jalan yang akan dicapai dalam 20 tahun ke depan dengan mengacu kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kompetensi orang asli Papua, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dokumen perencanaan itu juga mengamanatkan pembentukan sebuah badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua yang dipimpin oleh seorang wakil presiden dengan beranggotakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan perwakilan dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Badan khusus ini dibentuk dan didukung oleh kelompok-kelompok kerja dan memiliki sekretariat di Papua. Ke depan, kita akan terus memperkuat sinergi sumber-sumber pendanaan sehingga program dan kegiatan dilaksanakan dengan fokus dan terarah
sebagaimana yang direncanakan. Percepatan pembangunan wilayah Papua akan membutuhkan sinergi pendanaan yang komprehensif, mulai dari belanja kementerian lembaga, APBD, DAP, fisik dan non-fisik, pembiayaan dari BUMN dan swasta, hibah, serta penerimaan dalam rangka ikut otonomi khusus yang meliputi dana bagi hasil sumber daya alam, dana otonomi khusus yang besarnya 2,25% dari plafon DAU nasional, dan dana tambahan infrastruktur. Arah kebijakan dari rencana induk ini disesuaikan dengan kerangka baru pembangunan Papua, yaitu mencakup penciptaan sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter, kontekstual Papua. Yang kedua, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas. Yang keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Serta yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM. Dalam penciptaan sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter, kontekstual Papua, kita hendak mewujudkan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan seluruh penduduk. Kita ingin mewujudkan pendidikan yang inklusif, bermutu, setara gender, dan pemberdayaan perempuan, optimalisasi kebudayaan dalam pembangunan, pendayagunaan iptek oleh masyarakat, dan penguatan sumber daya manusia dalam hal kewirausahaan atau entrepreneurship. Di bidang pengembangan ekonomi masyarakat, ingin diwujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan, pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah adat, dan pengentasan kemiskinan. Demikian pula dengan peluasan tenaga kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif. Selain itu, pemerintah juga hendak mewujudkan penumbuhan dan retrofit industri sektoral, serta perdagangan ketahanan pangan dan peningkatan investasi. Dalam peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, kita mewujudkan ketersediaan air bersih, program sanitasi yang berkelanjutan, serta ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan. Pemerintah juga meningkatkan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern, serta terwujudnya konektivitas antar wilayah yang menghubungkan pusat ekonomi dan kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur konektivitas dan teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, akan dilakukan perubahan pola konsumsi yang berkelanjutan. Demikian juga dengan penanganan dan mitigasi dampak perubahan iklim yang berkelanjutan. Pemerintah akan melakukan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pelindungan dan pemanfaatan terhadap lahan dan keragaman hayati serta berkelanjutan, serta pembangunan pemukiman yang inklusif, aman, dan tangguh. Di bidang peningkatan tata kelola pemerintahan dan keamanan, kita hendak mewujudkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, disertai dengan penguatan sarana pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, demokrasi substantif dapat pula kita wujudkan dengan dukungan reformasi kelembagaan birokrasi secara sungguh-sungguh, serta menegakkan supremasi hukum dan perilaku anti korupsi. Akhirnya, saya berharap agar konferensi memandang Papua 20 tahun ke depan ini menjadi ajang untuk bertukar pikiran antara pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh pembangunan, akademisi, dan mitra pembangunan. Kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi aktif, berkolaborasi, dan bersinergi melalui diskusi sehingga dapat menyimpulkan bagaimana wajah Papua 20 tahun mendatang. Sejumlah gagasan rencana tindak lanjut yang relevan guna membangun Papua dalam 20 tahun ke depan mudah-mudahan dapat dirumuskan dalam konferensi ini, yaitu merumuskan bersama arah pembangunan Papua 20 tahun ke depan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, merumuskan visi dan misi dan prinsip tata kelola otonomi khusus Provinsi Papua, merumuskan berbagai strategi fokus dan prioritas pembangunan, meningkatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam rangka otonomi khusus. Inilah yang dapat kami sampaikan, dan atas nama rencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam mendukung upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Semoga kita peroleh rumusan tindak lanjut yang penting dalam yang kita bisa laksanakan secara efektif di lapangan, sehingga benar-benar kita dapat menjemput Papua masa yang akan datang, memandang Papua 20 tahun ke depan.
Dan sekali lagi, membangun Papua adalah membangun Indonesia. Terima kasih.